mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, yang pertama saya cek kehadirannya dulu. Jumlah siswa 36 ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Hadian. Kenapa Hadian sakit? Sisinya kenapa? Sakit. Oke. Berarti ada 2 yang sudah masuk ya. Oke. Dalam informatika di bab pertama tentang berpikir komputasional, sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa itu searching atau pencarian, betul? Betul. Di sini selanjutnya kita akan belajar elemen berpikir komputasional lagi dengan tema pengurutan. Apa itu pengurutan? Pengurutan itu adalah sorting yang kita integrasikan dengan ini perangkat kecerdasan artifisial. Ya. Silakan masuk. Perangkat kecerdasan artifisial ini ada banyak platformnya, ada ChatGPT, ada Notebook LM, ada Gemini, ada apa lagi? Yang sering kalian pakai, Cici, itu ada Canva AI ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Setelah nanti kalian belajar tentang materi ini, kalian mampu menjelaskan pengertian pengurutan atau sorting. Yang kedua, menyelesaikan masalah pengurutan dengan metode insertion sort dan selection sort. Yang ketiga, menggunakan perangkat kecerdasan artifisial atau AI dalam menyelesaikan masalah pengurutan atau sorting. Yang terakhir, merefleksikan manfaat dan etika dalam penggunaan perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Nah, kita mulai dengan satu pertanyaan. Siapa yang berani menjawab? Apa yang ada dalam pemikiran kalian jika melihat kumpulan angka yang tidak terurut? Tidak estetik adalah tidak rapi adalah tidak dilihat adalah. Nah, dari 3 tadi, tidak estetik, tidak rapi, tidak enak dilihat. Nah, kalau secara logika kalian harus berpikir bagaimana agar ketiganya tadi bisa enak dilihat, bisa estetik, dan juga bisa rapi. Nah, metode pengurutan inilah solusinya. Ya. Lanjut. Apa itu pengurutan atau sorting? Saat merapikan sesuatu, misalnya koleksi buku, kita menyusun buku tersebut dengan menggunakan suatu aturan. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, bukan berseri ya, berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara terurut dari volume pertama hingga volume yang paling baru atau terbaru. Atau ketika kita sedang berbaris, kita minta untuk membentuk barisan berdasarkan tinggi badan. Itu sering dilakukan ketika upacara bendera. Yang tinggi di depan, biar kelihatan estetik, biar rapi, biar enak dilihat, gitu kan? Jadi pengurutan itu adalah sebuah proses mengurutkan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi tersusun secara teratur menurut satu aturan tertentu atau metode tertentu, bergantung pada metode yang kita gunakan. Nggak boleh asal mengurutkan. Ya, di situ ada tadi ada berapa metode? 2 ya, insertion sort sama selection sort. Yang pertama dulu, ini teknik atau metode pengurutan. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending, turut naik 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu namanya ascending. Seperti absen A, B, C sampai dengan Z. Ya, kalau di absen ada A sampai dengan Z. Dan descending, urut turun.
Misalkan dari 100 ke 1, 100, 99, 98 dan seterusnya. Terus kalau abjad dari Z ke A dibalik. Ya, artinya ascending itu menaik, kalau descending itu menurun. Tekniknya atau metodenya ada 5 yang ini. Tapi yang saya jelaskan nanti ada 2. Ada insert sensor sama select sensor. Yang bubble, merge dan quick nanti bisa kalian pelajari sendiri di situ. Siswa ada di situ ya. Namun yang kita pelajari adalah insert sensor sama select sensor. Untuk teknik yang lain bisa mencari dari referensi yang lain. Kita mulai dengan metode yang pertama, metode insertion sort. Apa itu insertion sort? Metode dengan melakukan menyisipkan sebuah data agar terjaga keurutannya itu. Algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau data objek sesuai namanya. Insertion sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu, nggak boleh langsung 2 atau 3, harus satu persatu. Sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen tersebut menjadi list yang terurut. Contoh kasus, ada data array atau kumpulan angka. Array itu kalau di matematika biasanya disebut himpunan. Itu kan nggak mesti urut, misalnya acak ya. Ada 2, 8, 4, 1 dan seterusnya. Lakukan pengurutan pada data array tersebut dengan menggunakan metode insertion sort secara ascending. Berarti kita mulai dari yang kecil karena ascending itu menaik. Jadi kita kalau dari sini bisa kalian lihat yang kecil adalah angka 1 yang besar. Berarti nanti awalnya 1 dan terakhir ada 10. Bagaimana metode atau langkah-langkahnya? Ini dia. Ya. Langkah pertama, data awal 2, 8, 4, 1, 6, 10 dan 9. Angka kedua dulu, kita mulai dari elemen kedua karena elemen pertama nggak mungkin kita mulai dari, karena nggak ada data di kirinya. Jadi kita bisa bandingkan. Pertama, angka 8. Kita bandingkan 8 dengan angka di kirinya. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Tergantung pada ascending atau descendingnya. Ya, jika dia descending, maka 8 sudah pada urutan yang benar. Yang salah ya? Kalau descending salah, harusnya 8 ada di sebelumnya 2. Betul? Kalau ascending benar, maka untuk proses kedua 2 tetap ada pada 4-nya, tidak digeser. Selanjutnya data ketiga 4 sekarang kita lihat yang warna kuning. Apakah 4 benar berada di sebelah kanan kiri 8? Salah. Harusnya 4 ada di sebelumnya 8. Ya, betul. Apakah benar ada di sebelahnya 2? Betul. Misalnya 2 ini diganti dengan 6, maka 4 akan bergeser ke sebelah paling kiri. Paham ya? Tapi karena 4 tidak lebih kecil dari 2, berarti 4 berada pada posisi 2 dan 8 di antara 2 dan 8. Paham? Sudah ada 2, 4, 8, 1 dan seterusnya. Elemen berikutnya nggak boleh dirubah. Itu aturan dari insertion sort. Selanjutnya ada angka 1. Nah ini perhatikan, 1 apakah lebih kecil dari 8? Ya. Apakah lebih kecil dari 4? Ya. Lebih kecil dari 2? Ya. Posisi 1 lebih geser ke depan. 1, 2, 4, 8. Yang ini nggak boleh dirubah karena belum kita bandingkan. Paham? Nah sekarang setelah 1 ada 6. Nah 6 apakah lebih kecil dari 8? Ya. Apakah lebih kecil dari 4? Ya. Ini berada pada posisi antara 4 dan 8. 1, 2, 4, 6, 8. Berikutnya adalah 10. Apakah 10 lebih kecil dari 8? Ya. Maka angka 10 tidak digeser, tetap di situ. Yang terakhir angka 9. Apakah 9 lebih kecil dari 10? Iya. Apakah lebih kecil dari 8? Tidak. Jadi berada pada posisi antara 8 dan 10. 1, 2, 4, 6, 8, 9 dan
8-nya karena lebih besar dari 2. Betul ya? Betul. Ini dengan metode manual. Kalian bisa kerjakan di buku tulis nanti. Nah, bagaimana kita memanfaatkan KA atau perangkat kecerdasan artifisial dalam menyelesaikan soal tadi? Gimana? Nah, penggunaan AI itu beragam, tapi tetap keputusan akhir ada di tangan manusianya atau di usernya atau di brainware-nya. Jadi sebagai alat bantu itu keputusan akhir tetap di tangan si user. Nah, sekarang kita praktikan untuk AI-nya seperti apa. Di sini saya ada platform AI ChatGPT. Ada platform AI ChatGPT ini. Ini ya. Nah, ini saya masukkan soal tadi. Sebagai expert, kita uji dulu ChatGPT-nya biar dia. Ya. Sebagai expert, tolong bantu saya menyelesaikan masalah berikut. Terdapat data array sebagai dengan urutan sebagai berikut 284 yang disebut soalnya ya. Lakukan pengurutan pada data array tersebut dengan menggunakan metode insertion sort secara ascending. Nah, si ChatGPT-nya menjawab, baik, mari kita selesaikan langkah demi langkah menggunakan insertion sort. Yang pertama, nah, data awalnya ini prinsip insertion sort mulai dari elemen kedua karena data pertama tidak ada pembandingan di berikutnya. Ya, sisipkan pada posisi tepat sehingga bagian kiri selalu terurut. Nah, ini proses langkah demi langkah. Iterasi 1, elemen kedua 8. Bandingkan 2 dengan 2, karena 8 lebih besar dari 2, tidak perlu pindah karena kita memakai konsep ascending. Ya. Yang kedua, iterasi kedua, elemen ketiga sama dengan 4. Benar ya? 3 4. Bandingkan dengan 2. Bandingkan dengan 8. Geser 8 ke kanan karena 8 lebih besar dari 4. Bandingkan dengan 2. 2 lebih besar dari 4, lebih besar dari 2. Sisipkan setelah 2. Jadi ada 2 pembandingan nanti. Kalau masih lebih kecil dari 2, dia akan posisi di awal. Seperti yang saya jelaskan di slide awal tadi. Berikutnya seperti itu sampai terakhir. Nah, ini. Sudah bisa. Hasil akhir ascendingnya adalah 1, 2, 4, 8, 9 dan 10. Itu. Sampai sini Pak, pemanfaatan AI untuk menyelesaikan berpikir komputernya sorting atau pengurutan. Nah, di sini si platform AI-nya menawarkan mau saya buatkan juga kode program insertion sort dengan bahasa C, Python atau Java supaya bisa langsung diuji. Ya, misalkan saya buatkan seperti ini. Ya, sebagai lanjutan, tolong buatkan kode programnya dengan bahasa C++. Nah, maka akan dibuatkan ke di sini ada kodenya untuk membuat aplikasi atau membuat aplikasi pengurutan dengan insertion sort. Jadi sudah ada programnya. Nah, di sini ada programnya, tinggal kita copy ke platform C++, jalankan bisa. Nah, ini output programnya langsung seperti ini. Array sebelum diurutkan 2, 8, 4, 1, 6, 10, 9. Setelah diurutkan jadi 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Puas mengajar seperti ini? Puas? Kalau saya belum puas karena saya nggak mengetahui langkah-langkahnya. Ya, kok bisa langsung jadi seperti ini? Urutannya seperti apa? Nah, maka di situ saya lanjutkan instruksinya atau prompt-nya. Ya, tambahkan kode, tambahkan langkah per langkahnya. Disusullah kode lagi, dirubah kode tadi. Jadi outputnya seperti ini. Nih, iterasi ke 1, 8. Kan elemen kedua ya. Setelah penyisipan ke 2, 8, 4, 1. Nah, jadi setelah data awal 8 disisipkan, ternyata tetap nggak ada perubahan karena 8 tidak lebih kecil dari 2.
Maju seperti ini. Nah, programnya ini yang saya maksud. Ketika dijalankan putaran, maka dia akan langsung mengurutkan, mempunyai output seperti ini. Iterasi pertama ini, keduanya ini, proses by proses. Ya. Yang kemarin yang pengurutan, yang penyisi by apa pencarian, itu kan kalian main game tebak angka, betul? Ya. Itu sama. Saya buatkan nanti lewat ini game berbasis HTML. Kalian gimana Pak? Kita coba biar sama-sama tahu. Saya coba di sini. Saya buat chat baru. Nah, dalam penggunaan platform AI ini, usahakan jangan menghapus history tag yang ada di sini. Karena semakin kita sering tanya sama ChatGPT, dia akan semakin pintar, semakin mengetahui apa yang kita inginkan. Ya, jadi semakin terlatih. Itu tips dan trik dari saya untuk platform AI. Nah, coba lihat, tanyakan sekarang. Ini, coba sebagai export, buatkan saya ide game sederhana berbasis HTML. Nah, ini ada ide game sederhana berbasis HTML, ada tebak angka, ya kan? Nah, kita lakukan prompt ulang atau instruksi ulang. Ini kan game nomor 1. Ya, di sini kan ada pertanyaan dari ChatGPT. Apakah Bapak Ibu mau saya bacakan kepada usaha game ini? Ya, untuk game ide game ya, ide game nomor 1, buatkan kode programnya. Nah, dia akan langsung mentranslasikannya ke dalam bahasa pemrograman ini. Ya, langsung seperti ini, ada seperti ini sudah, tulis aja angka. Oke, sudah. Lanjut, ini banyak untuk kodenya. Pak, itu nggak sederhana Pak, tapi kan buatnya sederhana. Pakai apa? AI. Jadi di sini tetap, apakah di sini langsung kita gunakan? Boleh. Tapi ketika kita mau membuat yang lebih kompleks, nanti kita edit sendiri. Teks dokumen, contoh tebak angka. Oke, saya klik Ctrl V, saya file save as di sini. Misalkan saya ganti di sini kalau file aja, di sini saya tuliskan tebak angka titik HTML agar bisa diakses. Kalau TXT ini nggak bisa. Dulunya lewat notepad. Save. Nah, sudah. Saya terus. Sini ada yang namanya tebak angka.html. Ini lihat ya. Ya. Saya klik. Nah ini ya, game tebak angka, masukkan angka. Pak, ini kan miliknya saya pakai kelas yang lain. Contoh misalnya pakai kelas kalian, kelas 9, saya rubah. Bisa rubahnya Pak? Bisa. Karena ChatGPT sendiri itu dia akan sesuai instruksi yang kita gunakan. Kalau saya rubah ini, open with notepad aja. Nanti ada tadi buatan ini game tebak angka buatan 12 ya, saya ubah jadi kelas 10
9. Oke. Saya save. Saya dan ulang. Ya. Game tebak angka sudah jadi. Sederhana, tapi mungkin jarang orang yang bisa menggunakannya karena kita mengkolaborasikan AI dengan pemrograman. Paham dari sini? Tidak jawab, gamenya misalkan 9. Kita 1 sampai 10. Kemarin untuk kewajiban seperti apa? Flow-nya. Kita bagi menjadi 2 kelompok, kelompok kecil dan kelompok besar. 1 sampai 5, 6 sampai 10, gitu kan? Ya. Jadi kita gunakan angka-angkanya, bagi 2 angkanya, 5. Ya. 5. Coba. Terlalu rendah. Berarti angka 1 sampai 5 kita hilangkan, betul? Tinggal 5 angka. Dengan 1 kali tebakan kalian menghilangkan separuh 50% peluang. Betul ya? Nah, dari 6 sampai 10 kita bagi 2 lagi. Berapa mereka? 8. Oke, 8. Kita tebak. Terlalu tinggi. Berarti antara 6 dan 7. Bebas kalian pilihnya, boleh 6 atau 7. Kita pakai berapa? 7. Bisa 7. Coba. Benar. Ya. Paham ya untuk rule-nya ini? Jadi bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan berpikir komputasional dengan menggunakan perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Yang kedua, lanjut ke sini. Sudah saya jelaskan, ya. Nah, sekarang yang selection sort sama, soalnya sama, tapi pengertiannya berbeda. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang juga cukup sederhana dengan algoritma mencari atau menseleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urut naik dan turunnya. Jadi dia tidak milih 1 per 1. Kalau insertion sort itu dari elemen kedua dibandingkan dengan elemen ke 1, elemen ketiga dibandingkan dengan elemen kedua dan ke 1, seperti itu. 1 per 1. Tapi kalau selection sort langsung dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa angka yang paling kecil atau yang paling besar kalau kita melakukan descending. Berarti antara 1 dan 10. Terkecilnya adalah 1, terbesarnya adalah 10. Karena di sini kita pakai metode ascending, maka yang paling kecil dulu yang kita pilih. Nah, ini untuk pembahasan yang manual atau yang tanpa menggunakan perangkat AI. Yang pertama, data awalnya ada 2, 8, 4, 1, 6, 10, dan 9. Proses pertama, kita ambil bilangan yang paling kecil. Berapa? 1. 1 kan ini? Ya. Nah, 1 sudah bilang dari data awal. Jadi masuk ke bagian yang terurut karena 1 kita pilih. Ya. Tinggal berapa aja tadi yang di sini? 2, 8, 4, 6, 10, 9. Ada tadi di sini? Enggak ada kan? Ada dari sini. Nah, untuk iterasi atau data pada fase kedua kita gunakan gabungan antara terurut dan tidak terurut. Jadi 1, 2, 8, 1, 2, 8, 4, 6, 10, 9. Betul? Betul ya? Sekarang kedua kita gunakan atau cari bilangan terkecil kedua setelah 1. Berarti berapa? Setelah 1 ada 2. Berarti 1 sudah ada di sini. Sekarang masukkan 2. Data awalnya berarti bilang itu ada 2. Ada 8, 4, 6, 10, dan 9. Proses ketiga 1, 2, 8, 4, 6, 10, 9. Betul? Gabungan antara terurut dan belum terurut. Ya, paham? Sampai seterusnya, sampai menjadi 1, 2, 4, 6, 8, 10, dan 9. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Pak, gimana kalau kita menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah ini?
sama dengan yang tadi. Nah, ini bukti dari tadi kan kalau kita saya pakai pistol ini dan juga pistolnya ini. Nah, ini contoh perhatikan di sini. Nah, ini yang pertama sebagai ekspor. Yang pertama dulu ya. Bentar. Ini sebagai ekspor kalau menurut saya menyelesaikan ini untuk insert sensor muncul data seperti ini. Terus outputnya kan dia hanya data awal atau sebelum diturunkan sama yang sudah diturunkan ya. Kita buktikan semakin dia kita latih semakin pintar. Ini yang kedua, buatkan sama promnya sama instruksinya. Sebagai expert tolong buatkan bantu saya menceritakan berikut dengan metode selection sort secara ascending. Baik, mari kita buatkan, selesaikan sama yang tadi data awal. Prinsip selection sort pada setiap iterasi pilih elemen terkecil dari bagian data yang berurut. Ini ada data lainnya di sini. Nah, sama seperti tadi. Nah, di sini dia langsung siap saya buatkan program selection C++ tanpa saya minta. Tadi kan saya tulis manual, buatkan dalam kode berbahasa C++ dengan tadi langsung tampilan langkah per langkah atau trace agar lebih bisa memahami prosesnya. Langsung dia ambil atau introspeksi diri dari prompt awal. Saya minta C++, terus saya suruh buat langkah per langkahnya. Kan yang awal ini enggak, dia cuma menampilkan data awal sama data akhirnya. Sekarang dia langsung menawarkan dalam bentuk C++ dan juga langkah per langkah. Artinya dia mengadopsi perintah sebelumnya. Tahu maksud saya juga. Inilah bentuk kolaborasi antara AI dengan manusia. Ya. Jadi usahakan jangan hapus history cat-nya. Itu yang paling penting. Langsung dibuatkan tanpa saya minta langkah trace per trace-nya atau langkah per langkahnya. Ini sudah ada. Langsung kita copy di sini. Kita jalankan, muncul. Ini outputnya. Ya. Sebelum ditukar, berarti pilih 1846 seperti itu sampai terpisah. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sudah saatnya kita ada lembar kerja peserta didik. Nanti saya bantu monitoring. Kita bagi menjadi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti yang di sini insertion sort ascending, insertion sort descending, selection sort ascending, selection sort descending. Ya. Nanti kalian selesaikan soal yang saya buat, ya, soal yang saya buat menggunakan ChatGPT. Bisa pakai di sini langsung. Promptnya sudah ada di situ. Ya, tinggal kalian copy paste aja nanti. Ya, jadi yang penting kalian pahami dulu soalnya. Contoh, ini soalnya. Lembar kerja peserta didik. Ini yang untuk kelompok 1. Ini. Boleh difoto dulu yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Datanya beda-beda. Nah, di sini kan bukan dalam bentuk data array, tapi dalam bentuk soal cerita. Bagaimana kalian memahami soal cerita menjadi sebuah prompt yang benar? Ya. Nanti dipraktikkan. Cukup 15 menit? Cukup ya? Nanti saya bantu untuk konsultasinya. Ini contoh, Pak Rahmat seorang wali kelas di SMA 1 Prosari. Ia mendapatkan 7 dan rata-rata nilai tertinggi dari siswa di kelasnya. Hal tersebut adalah sebagai berikut. Nama siswa sama rata-rata nilai. Adi dapat 86, Sylvia dapat 85, Tari dapat 89, Rehan dapat 90, Tasya dapat 87, Fitri dapat 92.
bantu Pak Rahmat untuk mengurutkan siswa dengan urutan peringkat yang benar menggunakan metode insertion sort. Nah, kelompok 1 pahami ini. Kira-kira dia pakai metode ascending atau descending? Kenapa descending? Ya, karena nilai yang tertinggi adalah peringkat pertama. Betul? Berarti nanti data awalnya 86, 85, 89, 90, 87, 92. Itu data arraynya. Untuk ininya nanti kalian bisa urutkan dengan insertion sort secara descending. Paham kalau satu? Boleh satu ya, bukan dua. Nah, ini kelompok 2. Siska, ya. Siska merupakan resepsionis di sebuah puskesmas. Ia harus mengatur tempat duduk sesuai dengan nomor antrian pasien agar mudah ketika dipanggil. Dengan kursi antrian berbentuk seperti gambar berikut. Kursi 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8. Ada 7 pasien dengan nomor antrian yang berbeda-beda, yaitu Pak Sugeng dapat antrian nomor 6. Ya, terus ada Bu Maria dapat nomor 2, Bu Sri dapat 4, Pak Joko dapat 1, Pak Hadi dapat 7, Pak Mitro dapat 3, dan Bu Desi dapat 5. Bantu Bu Siska untuk menata ulang nomor pasien yang benar dengan metode selection sort. Ini pakai ascending atau descending? Ascending, karena yang datang duluan antrian pertama itu pasti menunjuk kursi nomor 1. Kalau di sini secara visual kalian langsung O1 Pak Joko, gitu kan? Secara visual. Tapi bagaimana prosesnya itu yang harus kalian cari. Ya. Berarti data arraynya adalah 6, 2, 4, 1, 7, 3, 5. Yang benar nanti di paham? Sudah ikut nomor 2? Ya kan? Ya, kalau kita jangan ditekan ya. Sudah kok. Nah, soalnya Pak, ya kan kita harus pandai-pandai berliterasi ya. Pak Joyo mengadakan lomba mancing. Pak Joyo itu di kolam itu ya miliknya. Peraturan yang diterapkan Pak Joyo adalah peserta dengan perhatikan besar menjadi pemenangnya. Ada 7 orang yang mengikuti lomba memancing dengan mendapatkan hasil tangkapannya masing-masing. Roni dengan bobot 3,6, Badri dapat bobot ikan 2,9 kilo, Siva dapat 3 kilo, Anton dapat 3,2 kilo, Buli dapat 4 kilo, Sefri dapat 2,5 kilo, sedangkan Lutfi dapat 1,9 kilo. Berdasarkan bacaan di atas, bantu Pak Joyo mengurutkan pemenang lomba mancing yang dilaksanakannya menggunakan metode selection sort, ascending or descending. Kenapa? Karena bobot ikan yang terbesar menjadi juara 1. Paham ya? Silakan bisa dibuat dulu kelompok 4. Yang 3. Sekarang kelompok 4. Nah, pakai lagi SMA 1 Purwosari. Kita pakai sekolah kita aja ya. Sekolah kita kan kaya. Sedang melaksanakan lomba lari jarak pendek dan lari kendaraan. Ada 7 peserta mengikuti lomba tersebut dengan catatan waktu sebagai berikut. Indo dapat waktu 12,025, Hendra dapat 10,892, Nadia dapat 12,561, Ardita dapat 9,992,
Maulana dapat 11,252, Sinta dapat 7,689. Berdasarkan peraturan lomba, yang menang adalah yang paling cepat. Buatlah urutan pemenang lomba lari tersebut dengan metode insertion sort. Di 4 soal yang saya berikan, saya nggak bilang ascending atau descending. Tadi ada yang descending, ini tadi ascending, ini descending. Yang ini ascending. Kenapa? Karena waktu yang cepat itu jadi pemenangnya. Artinya waktu dengan waktu paling kecil kan lebih cepat larinya ya. Nah, itu adalah problem solving. Kalian bisa membuat keputusan ini prinsip ascending atau descending melalui soal cerita seperti ini. Silakan difoto dulu, tulis instruksinya, promnya di buku tulis. Habis itu praktikkan di depan. Nanti kita lihat hasilnya one by one, satu persatu. Ya, bisa? 15 menit selesai ya. Karena kita nggak menggunakan manual, kita coba kolaborasikan dengan perangkat kecerdasan artifisial. Satu orang aja nanti langsung nulis di situ. Untuk lainnya boleh nulis juga, nanti dikumpulkan untuk ininya, tugasnya. Ya, promnya yang dikumpulkan. Nanti hasilnya saya copy dari laptop saya. Ya, ya, promnya, instruksinya. Paham ya? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Di pause Pak, apa itu? Di pause. Ya. Ya. Ini kalian tulis promnya aja ya. Promnya ditulis. Ini kan data arahnya seperti ini tadi. Ya. Ini kan. Kamu pakai metode apa? Ini apa selection? Nah, ini saya contoh. Berarti nanti kamu tuliskan dari data berikut. Buatkan saya tulis promnya seperti yang tadi. Apa namanya? Apa saya perlu tampilkan tadi promnya yang kayak tadi? Iya. Nah, contoh ya. Untuk promnya yang tadi, berarti kalian tinggal memasukkan datanya di sini sesuai data pada yang saya sebutkan pertama. Misalkan Pak Joko dapat berapa, nggak usah tulis namanya, langsung angkanya saja. Nanti kesimpulannya kalian bisa tulis di bawah hasil AI-nya. Jadi misalkan ternyata dari data di atas dapat disimpulkan bahwa juara 1 siapa. Misalkan 8 ini miliknya siapa, Pak Joko misalnya. Berarti Pak Joko juara 1, Bu Desi juara 2 gitu. Ya. Disimpulkan sendiri nanti di buku atau bisa kalian presentasikan nanti. Paham? Silakan dibuat untuk promnya. Saya tunggu. Nah, oke. Dari kelompok satu ini sudah dicoba untuk promnya. Ini prom dari kelompok 1 ya. Perhatikan yang lainnya, nanti kelompok yang lain bisa dicoba. Pak Rahmat, seorang wali kelas di SMA Tukulsari, ia mendapatkan 7 data rata-rata nilai dengan tertinggi dari siswa di kelasnya. Data tersebut adalah sebagai berikut: Adi dengan nilai 86, Sylvia dengan nilai 85, Rani dengan nilai 89, sampai dengan nilai terakhir Fitri dengan nilai 92. Bantu Pak Rahmat untuk mengurutkan peringkat siswa berdasarkan nilai yang ada di atas dengan menggunakan metode insertion sort. Nah, di sini kita tanpa menyuruh atau memberikan instruksi descending atau ascending, tapi platform AI atau kecerdasan artifisial dia langsung menentukan bahwa dia descending karena untuk peringkat itu nilai yang tertinggi adalah peringkat pertama. Kalau satu di-scrollkan ke bawah. Scroll, just scroll, pakai mouse. Nah itu, scroll. Ya. Nih, data awalnya, nama dan juga nilainya. Ya. Data kedua,
kita referensikan sebagai array nilai 86, 85, 89, 90, 87, 92. Jadi secara langsung nilai yang ada pada masing-masing siswa dijadikan data array atau himpunan nilai dulu. Dengan nama siswa masing-masing ikuti indeks. Sekarang ke bawah lagi. Terus. Nah ini proses insertion sort descending. Iterasi pertama P-nya adalah 85 karena kita mulai dari data ke 2. Ya. Kan nanti kalau insertion itu nggak bisa dari data pertama, kenapa? Karena ada data lagi sebelumnya. Kalau ini data kedua kita bandingkan dengan data yang pertama. Betul? Nah ini sampai terusnya, terus terakhir sampai kesimpulan, terus. Ya, terus. Nah ini, alatnya. Nah ini, data sebelum diurutkan, Adi 86, Sylvia 85 sampai dengan Fitria 92. Nah, berdasarkan selection sort, peringkat siswa descendingnya adalah peringkat 1 adalah Fitri, peringkat 2 Raihan dengan 90, Tani dengan peringkat 3 89, Tasya dengan peringkat 4 dengan nilai 87, sampai Sylvia yang paling ujung atau paling di bawah karena nilainya paling kecil dengan peringkat 6. Inilah yang dinamakan kolaborasi antara insertion sort dengan AI atau ChatGPT. Kalian bisa coba dengan platform AI yang lain, ada DeepSeek, ada Notebook LM. Kalau Cici itu untuk video biasanya. Ya. Yang kan yang di capture itu kan yang di sini ya. Bukan. Ya. Ada banyak platform AI. Ada untuk iterasi seperti ini, ada pajaan seperti DeepSeek, ChatGPT dan lain-lain. Terus ada untuk gambar, Gemini. Untuk audio namanya Suno. Ya, untuk video ya Cici tadi itu ada. Ya. Jadi silakan bisa kembali dulu ke tempat duduknya satu. Terima kasih atas presentasinya yang cukup presentatif. Nah, jadi di sini benar ini saya masuk kembali lagi. Nah, sekarang kita bisa simpulkan, ya, mana yang lebih efektif, insertion sort atau selection sort? Ada? Nah, kita lihat dulu simpulannya. Insertion sort lebih efektif, efisien ketika digunakan untuk pengumpulan data yang relatif kecil. Jadi ketika datanya kecil, kalian pakai insertion sort nggak apa-apa. Kalau datanya banyak, ini kan tadi saya pakai 7 angka atau 8 angka ya. Bayangkan kalau 1000, kalian mau bandingkan satu persatu? Tidak kan? Nah, kita lihat kasusnya dulu. Setiap metode mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kalau insertion sort untuk yang kecil ini cukup mudah, tapi kalau banyak itu kita perlu menggunakan metode yang lain. Ya. Tapi dan cenderung terurut. Jadi kalau sudah terurut itu bisa kita menggunakan ini. Contohnya adalah seperti ini. Ada data 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8. Ya. Kan cenderung terurut. Ya. Hanya angka 4 dan 5 saja yang terbalik. Kalau bedanya dengan ini, misalkan 3, 1, 4, 5, 7, 8, 7, 6, 8. Ini kan acak. Ini kurang efektif kalau kita menggunakan insertion sort. Nah, kalau selection sort, sedangkan selection sort lebih efektif dan efisien ketika digunakan untuk pengumpulan data yang lebih besar atau banyak dan cenderung acak. Kalau datanya udah banyak, ngawur lagi, acak ya, semburat, berantakan.
kita bisa menggunakan selection karena basisnya kita harus menseleksi atau memilih bilangan itu terkecil atau terbesar. Nah, kesimpulannya kalau kita integrasikan dengan platform AI atau KA, biasanya untuk KA itu bisa langsung mendeteksi baik secara ascending maupun descending. Itu kesimpulannya. Jadi platform AI atau KKA di sini itu tidak serta-merta kita gunakan langsung pada hasil akhir, ya. Ingat, AI atau platform kecerdasan artifisial itu hanya sebagai penunjang kalian. Jangan bergantung pada AI, semuanya harus berdasarkan logika kalian sendiri. Yang awal tadi apa? Bagaimana kita menyusun prompt yang benar. Prompt yang baik akan menghasilkan output yang baik. Prompt yang lengkap akan menghasilkan hasil yang lengkap. Tapi ketika prompt misalkan buatkan saya gambar, kan pasti gambarnya ngawur ya. Beda dengan buatkan saya gambar estetik seorang pria yang memakai jas putih berdiri di depan lift memegang secangkir kopi, lebih deskriptif, maka AI-nya juga kan semakin deskriptif pula. Beda lagi kalau kita juga menggunakan, misalkan kalian melampirkan foto kalian, gunakan wajah pada foto yang terlampir. Nah, itu ada namanya zero shot prompt sama few shot prompt. Kalau kalian melampirkan foto kalian, namanya few shot prompting. Artinya kalian menggunakan contoh wajah kalian untuk direpresentasikan ke dalam prompting AI-nya, seperti itu. Misalkan gunakan foto atau wajah pada foto terlampir, kan? Pajang 3 foto, foto mama, foto ayah, sama foto kalian. Buatkan foto keluarga estetik dengan latar belakang di pantai misalnya, memakai baju batik misalnya, terus ada seorang ayah memeluk seorang ibu misalnya. Gunakan wajah pada foto terlampir. Kalian masukkan foto ibu kalian, mama kalian, masukkan foto ayah kalian, masukkan foto kalian. Nanti akan dibuatkan foto berdasarkan atau gambar berdasarkan foto yang kalian tampilkan tadi. Itu namanya view shot. Beda lagi kalau kalian tinggal buatkan foto keluarga, ada ayah, ada ibu sama anak. Udah, ya dibuatkan simpel aja. Ada ayah, anak, ibu. Latar belakangnya terserah AI-nya. Karena semakin kita kurang representatif di promptingnya, maka hasil juga cenderung kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Paham ya? Ada pertanyaan? Yang terakhir terkait pembelajaran hari ini, bagaimana refleksi kalian terkait pembelajaran informatika kolaborasi dengan coding dan AI ini? Gimana? Seru ya? Jadi pengalaman baru ya. Ternyata AI itu nggak serta-merta untuk kejelekan misalnya. Jadi AI itu juga bisa membantu hal kalian dalam belajar. Jadi tapi tetap kalian jangan bergantung pada AI ini sebagai penunjang kalian, sebagai alat bantu. Oke? Nggak ada pertanyaan? Oke. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang metode yang lain dari sorting. Ada bubble sort, ada merge sort, ada quick sort. Jadi nanti kalian bisa mempelajari dulu di rumah. Nanti saya akan jelaskan metode yang belum saya jelaskan lengkap dengan kolaborasi dengan AI-nya lagi, seperti itu. Terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa meningkatkan prestasi kalian di bidang akademik, bisa menambah wawasan kalian di bidang informatika dan AI. Berdoa dimulai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.